Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu penting dan menyenangkan. Dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, seperti pidato Bung Karno. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah kalian siap untuk belajar sejarah? Hari ini kita akan membahas apartheid di Afrika Selatan. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menganalisis sejarah kontemporer dunia tentang apartheid di Afrika Selatan dan juga yang kedua merekonstruksi sejarah kontemporer dunia tentang apartheid di Afrika Selatan. Di video pembelajaran sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa pengertian kontemporer, yaitu peristiwanya pada masa kini atau kekinian. Kemudian pembahasan kita pada kali ini adalah tentang pengertian apartheid, latar belakang apartheid, kemudian pelaksanaan apartheid, dampak apartheid dan tokoh pejuang apartheid, serta akhir dari politik apartheid. Apa itu apartheid? Pengertian apartheid dari istilah apart atau pemisahan, theid itu sistem atau hukum. Jadi apartheid di sini adalah sistem pemisahan ras orang Belanda yang berkulit putih dengan penduduk asli Afrika yang berkulit hitam. Ini diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari abad ke-20 hingga tahun 1990. Atau tepatnya hukum apartheid ini dicanangkan pertama kali di Afrika Selatan tahun 1930-an. Nah, apartheid ini adalah kebijakan mempertahankan dominasi mayoritas kulit putih atas minoritas bukan kulit putih melalui pengaturan masyarakatnya di bidang sosial, budaya, politik, militer, dan juga ekonomi. Berikut ini contoh dari gambar dari apartheid. Kemudian pembagian golongan ras di Afrika Selatan. Pembagian ras di Afrika Selatan ini pada tahun 1950 ini dibagi menjadi 3, yaitu ras yang kulit putih, kemudian ras kulit hitam, kemudian yang ketiga ras kulit berwarna. Kemudian pembagian ras golongan ini ditambahkan lagi, ya. Jadi kulit berwarna ini adalah orang-orang Melayu Cape, ya. Kalau yang orang kulit putih kita tahu sendiri orang-orang Eropa, kulit hitam penduduk asli, sedangkan yang kulit berwarna ini adalah orang-orang Melayu Cape, yaitu orang-orang keturunan dari Melayu. Nah, asal keturunannya ini berasal juga dari Indonesia yang pada masa kolonial Belanda ini dibuang ke Afrika Selatan. Bagaimana latar belakang apartheid di Afrika Selatan? Yang pertama kedatangan bangsa Boer. Bangsa Boer, bangsa Belanda ini diikuti oleh bangsa Inggris. Ini menyebabkan terjadinya perang Boer antara Inggris dan Belanda. Perang Boer ini terjadi 2 kali, ya, perang Boer pertama dan perang Boer kedua. Nah, perang ini kemudian dimenangkan oleh Inggris sehingga Inggris berkuasa di Afrika Selatan. Inggris menjalankan juga politik rasial atau pemisahan berdasarkan ras. Kemudian yang ketiga, penggolongan penduduk di Afrika Selatan, yaitu kulit putih, suku bangsa Bantu atau salah satu suku bangsa di Afrika Selatan. Kemudian orang Asia, ya, jadi tambahannya tadi ada orang kulit putih, ada kulit hitam, ya, penduduk asli. Kemudian tadi orang kulit berwarna dan ada lagi orang Asia, yaitu kebanyakan adalah orang Pakistan dan India. Ya, dan kemudian orang kulit berwarna tadi yang sudah dijelaskan, yaitu kelompok Melayu Cape. Yang keempat, latar belakang apartheid di Afrika Selatan ini adalah terjadi gerakan-gerakan pemberontakan untuk menghapuskan pemerintahan apartheid. Kemudian pelaksanaan apartheid di Afrika Selatan. Pelaksanaan apartheid ini dibagi menjadi ada beberapa ini. Yang pertama yaitu pemisahan dalam perumahan. Jadi dipisahkan antara
orang yang berkulit putih dan kulit hitam. Kemudian di bidang pendidikan juga ada pemisahan, kemudian di bidang lapangan pekerjaan, sarana umum, sarana transportasi, bahkan di daerah-daerah publik ya seperti pantai juga ini ditulis contohnya ya pemisahan bahwa di sini adalah daerah orang kulit putih. Kemudian berikutnya dampak apartheid di Afrika Selatan. Dampak politiknya yaitu hak-hak politik golongan kulit hitam, campuran dan Asia yang terbatas semakin dikurangi dan lambat laun ini dihapus. Kemudian dikeluarkan Suppression of Communism Act yang melarang berbagai organisasi politik yang dikuasai kulit putih, tetapi didukung kulit hitam atau memperjuangkan pembentukan suatu masyarakat non-rasial atau pemerintahan mayoritas. Kemudian banyak tokoh-tokoh hitam yang dijebloskan dalam penjara seperti tokoh karismatik yaitu Nelson Mandela. Ini ada foto Nelson Mandela pada waktu masih mudanya. Kemudian warga kulit hitam tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik dan orang kulit hitam yang semula tidak mengerti kebijakan pemerintahnya lambat laun mengerti bahwa tujuan sebenarnya itu adalah adanya diskriminasi rasial atau perbedaan warna kulit. Kemudian berikutnya adalah di bidang sosial budaya. Di bidang sosialnya ini dijalankan segregasi atau pemisahan rasial di segala bidang kehidupan. Contohnya misalnya di tempat-tempat umum, kereta api, bis, transportasi lainnya. Segregasi ini juga dilakukan dalam perkumpulan sosial, kebudayaan, dan juga dalam bidang keagamaan. Kemudian di bidang ekonomi, dampak ekonominya yaitu dikeluarkannya Native Labor Settlement of Dispute Act pada tahun 1953. Nah, undang-undang ini menetapkan bahwa Native Labor Officer sebagai penguasa tertinggi dalam penyelesaian konflik industri yang melibatkan tenaga kerja kulit hitam dan melarang pemogokan kulit hitam. Jadi adanya pembatasan-pembatasan di bidang ekonomi. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang terlibat ya yang paling kita kenal atau terkenal itu adalah Bapak Nelson Mandela. Nelson Mandela tokoh dari Afrika Selatan. Nah, kita lihat ini quotes yang dibuat oleh Bapak Nelson Mandela yang pernah diucapkan yaitu seperti misalnya pimpin dari belakang dan biarkan orang lain percaya mereka ada di depan. Kemudian jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan juga berhasil bangkit kembali. Kemudian juga quotes kepala yang baik dan hati yang baik merupakan kombinasi yang hebat. Namun saat menambahkan lidah atau pena yang terpelajar, maka kamu akan memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Kemudian quotes yang berikutnya, kebencian adalah seperti meminum racun dan berharap musuhmu yang terbunuh. Perjuangan Nelson Mandela. Dampak positif dari perjuangan Nelson Mandela ini yaitu dihapuskannya 3 undang-undang yang berisi. Yang pertama Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan. Seperti tadi sudah dijelaskan, dipisahkan antara perumahan orang kulit hitam dan perumahan kulit putih. Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang kulit hitam dan kulit putih. Kemudian ada juga Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok sukunya masing-masing. Nah, dengan adanya perjuangan Nelson Mandela ini, 3 undang-undang ini kemudian dihapuskan. Akhir dari politik apartheid di Afrika Selatan yaitu pemisahan suku di Afrika Selatan ini mendapat tanggapan dari dunia internasional di mana di Afrika Selatan ini sering terjadi pemberontakan untuk menghapus apartheid. Nah, gerakan yang terkenal itu dipimpin ya oleh Nelson Mandela dengan organisasinya yang bernama African National Congress atau ANC.
Nah, pada pemerintahan Presiden Afrika Selatan pada waktu itu Frederick Willem de Klerk atau F.W. de Klerk, Nelson ini memimpin aksi rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di rumah. Aksi tersebut kini mendapat tanggapan oleh pemerintah dengan menjebloskan Nelson Mandela ini ke penjara, tapi kemudian ia dibebaskan. Nah, pembebasan ini kemudian membawa dampak positif terhadap perjuangan rakyat Afrika Selatan. Maka untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Mei 1990, pemerintahan Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC atau Afrika National Congress untuk membuat undang-undang non-rasial. Kemudian pada tanggal 3 Juni 1990, de Klerk kemudian menghapus Undang-Undang Darurat Negara yang berlaku hampir di setiap negara di setiap bagian Afrika Selatan. Nah, perjuangan Nelson Mandela ini memakan waktu memang cukup lama ya. Nelson Mandela terus berjuang mencapai kebebasan negerinya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, upaya-upaya ini yang ditempuh Nelson Mandela ini menampakkan hasil ya mengembirakan ketika F.W. de Klerk ini memberikan angin segar kebebasan bagi warga kulit hitam. Jadi ada gambar-gambar ya, no peace under apartheid ya dan sebagainya. Berikutnya, penghapusan Undang-Undang Darurat Negara tersebut kemudian diikuti juga janji pemerintahan de Klerk menyelenggarakan pemilu tanpa adanya pembatasan rasial. Nah, pada pemilu multirasial tahun 1994 ini, Partai Nelson Mandela yaitu ANC berhasil menjadi pemenang. Kemudian pada tanggal 9 Mei 1994 Nelson Mandela dipilih oleh Majelis Nasional sebagai Presiden Afrika Selatan, yaitu presiden pertama yang berkulit hitam. Dan pada tanggal 10 Mei 1994 ini Nelson Mandela kemudian dilantik sebagai presiden dalam upacara megah di Union Building Pretoria. Nah, peristiwa ini merupakan perjuangan rakyat Afrika Selatan dan sejak terhapusnya apartheid, Afrika Selatan mulai membangun negeri agar sederajat dengan negara-negara lain di dunia. Nah, seperti kita tahu, Piala Dunia juga pernah diselenggarakan di Afrika Selatan. Demikian tayangan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulannya adalah perjuangan Afrika Selatan untuk membebaskan diri dari adanya politik apartheid dipimpin oleh Nelson Mandela ini membutuhkan waktu dan perjuangan yang panjang sehingga kemudian Nelson Mandela masuk penjara, keluar penjara ya, sehingga kemudian Presiden Afrika Selatan F.W. de Klerk memberikan kebebasan kepada Nelson Mandela dan kemudian dengan organisasinya African National Congress atau ANC. Nah, hal yang bisa kita ambil dari sini adalah adanya toleransi, yaitu adanya menghargai, menghormati adanya perbedaan baik itu warna kulit, ras ya dan sebagainya. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae.